Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, di channel belajar bonsai bersama ya. Tentunya proses membuat bahan bonsai dari nol, dari budidaya turun cangkok. Mohon maaf sebelumnya, ini sedikit di pinggir jalan raya ya, jadi sedikit berisik untuk lalu lalang kendaraan lewat. Di belakang saya terlihat pas. Nah, di sini ada bahan bonsai waru ekspos akar. Untuk 5 bulan yang lalu saya mencoba membuat akar gantung. Ini waru ekspos akar saya kombinasi nanti dengan pengembangan diri. Pengen menumbuhkan akar gantung dari cabangnya. 5 bulan yang lalu sudah saya update untuk teknik caranya seperti apa. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi. Saya sudah berbagi untuk teman-teman. Dan saya baru kali ini ya mencoba. Saya mau lakukan pengecekan nanti seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang saya harapkan ya. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju ke bahannya. Oke, sedikit saya mau bercerita ya untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti di channel saya dan mungkin baru melihat proses jadinya seperti ini. Untuk bahan ini dulu saya semai dari biji India ya, dan jadinya hasilnya seperti ini. Sepertinya sedikit mutasi ya. Awal saya tanam ini untuk dinding ground longnya tingginya 1 meter, kurang lebih 1 meter ya. Saya lakukan tekuk 4 kali nyampe saat ini. Kondisinya seperti ini. Untuk teknik tekuk ataupun tahap awal penanaman saya juga sudah berbagi. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi, atau nanti bisa saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Kalau enggak, teman-teman bisa tanya-tanya untuk ada nomor WA di bawah ini. Untuk teknik awal sampai saat ini saya sudah berbagi semua ya videonya. Oke, sebelum saya mau melakukan pembongkaran ini, terlebih dahulu saya akan melakukan pemberian ini pakai pupuk kandang bekas kotoran kambing yang sudah kefermentasi, dalam arti ini sudah saya jemur kering ya. Karena ini kemarin pas saya pembuatan akar gantung saya kasih penambahan ring karpet, dan di sini medianya turun. Saya kasih pupuk kandang ya. Kita tidak perlu timbun. Karena apa? Di saat kita nanti mengeluarkan tanah yang ada di dinding di atas ini nanti sudah menimpa daripada pupuk kandang yang saya kasih di bawah sini ya. Oke, saya langsung mau mencoba cek hasilnya seperti apa. Ini nanti saya mau lakukan pembongkaran, dan ini baru pertama kali saya praktek mencoba nanti hasilnya seperti apa. Setelah 5 bulan yang lalu saya lakukan praktek. Ini dia ya untuk hasil setelah 5 bulan yang lalu saya
proses saya mencoba membuat akar gantung. Terlihat di sini ada cabang ya, yang saya tekuk ke bawah, saya naikkan ke atas dengan penambahan dinding karpet tadi sekian saya timbun. Alhamdulillah sesuai harapan seperti yang saya inginkan. Dan hati-hati untuk teman-temannya. Seperti ini kita membuat akar gantung seperti ini, kita harus banyak-banyak melakukan treatment. Kenapa? Karena setelah tumbuh akar gantung ini, dari cabang di sini ke atas, asupan nutrisi dari kedua akar ini ya. Terlihat untuk besar batang di sini, di belakangnya akar gantung ini lebih kecil daripada di depan akar gantung. Ini besar, lebih besar. Seharusnya secara anatomi kalau kita lihat di alam, cabang di atas dari terusan di sini seharusnya lebih besar yang terdekat sama akar. Berhubung ini ada akar gantung, asupan nutrisi terusan cabang ini dari akar ini untuk asupan nutrisi. Jadi di sini bisa membengkak. Kita lihat dari sebelah sana ya. Oke, ini dia untuk dari sebelah sini ya. Terlihat untuk cabang ini lebih besar daripada terusan yang di sini ya, dari pangkal utama ya. Karena asupan nutrisi dari akar gantung untuk mensuplai batang utama. Jadi nanti ke depan mungkin yang saya mau pakai ini. Makanya untuk cabang-cabang di atasnya tunas ini tadi saya potong ya, biar tidak menghambat untuk pertumbuhan daripada mata tunas yang nanti saya pakai. Dan untuk ke depan mungkin ini masih proses di bawah. Saya masih kepengen nanti ke depan berharap setelah saya praktek 5 bulan yang lalu untuk menumbuhkan akar gantung ini berhasil, saya pengen pembesaran untuk akar ini. Saya mau tarik ke depan sini sama akar di sini ada kecil, pengen saya bikin akar gantung lagi untuk saya tarik ke sebelah kiri dari layar kaca teman-teman ya. Ini saya mau tarik ke sini, saya lakukan pembesaran lagi biar maksimal besar seperti sebelah kanan ini yang saya tunjuk ini nanti pengen besar. Terus ini nanti mungkin akan saya pangkas saja atau mungkin saya tarik. Nanti bagaimana kalau agak sedikit susah mungkin akan saya potong, terus saya kasih karpet lari ke sebelah kiri. Ini masih ada 2 PR. Dan untuk bermain akar gantung seperti ini kita punya tantangan tersendiri. Kenapa saya bicara ada tantangan tersendiri? Karena apa? Ini satu kesatuan pohonnya. Dengan anatomi untuk pohon biasanya hidup dari akar. Sedangkan di sini ibarat kata ada 2 pohon dengan 2 akar yang berkesinambungan. Jadi kita harus mempertahankan untuk ini tetap normal hidup. Karena apa? Untuk cabang ini normal hidupnya dari akar ke atas ini terus turun ke bawah di sini ya. Sedangkan di sini nanti yang ke depan mau saya pakai yang cabang di sini dari terusan ini dari akar ini. Nah, jadi kita harus menyeimbangkan anatomi 2 pohon dengan 2 akar yang ada dalam satu kesatuan. Dengan treatment mungkin ini kita perlu praktek dan belajar. Mungkin untuk ke depan untuk mempertahankan batang ini dan batang ini agar bertahan untuk hidup, kita harus lakukan mungkin ke depan akan dilakukan pemangkasan untuk akar gantung ini agar kenapa meremajakan. Pertama akar, kalau akar ini nyampe membengkak besar ini nanti mungkin akan bisa mengecil sendiri. Nah, ini nanti kita harus banyak-banyak praktek
dengan keseimbangan yang pas ya, dengan dua pohon yang berdiri sendiri-sendiri tapi masih dalam satu kesatuan. Nah, ini saya juga masih banyak belajar seperti pohon-pohon ficus, bonsai ficus yang akar sulur gantungnya banyak itu sangat harus banyak-banyak belajar ya, mempelajari, benar-benar mempelajari. Untuk muka sendiri kalau kita lihat dari sebelah sini sudah terlihat ya. Untuk ini nanti mungkin saya pakai, kalau ini sudah saya pangkas, saya potong, saya buang, akan terbuka untuk ekspos di atas. Ini mungkin nanti saya pakai sini, terus di sini mungkin kalau ini akar sudah maksimal seperti yang saya inginkan, saya tarik ke sini, mungkin saya akan menunjukkan titik tunas di sekitaran sini ya, saya potong pendek sekian. Nah, untuk terusan ke atasnya mungkin ini ya, untuk mahkotanya ini sebagai background absen. Tapi kalau kita lihat dari sebelah sana ya, untuk mukanya dari sebelah sini kita cek, oh dari sebelah sini terlihat eksotis ya, lumayan bagus juga. Nah, mungkin untuk ke depan kalau dari sebelah sini yang di belakangnya ini ada lebih tinggi daripada cabang ini, mungkin kalau saya ambil untuk mahkotanya dari sini membelakangi daripada akar ini, tapi mungkin bisa kita manipulasi atau kita bisa buang saja yang di sini, kita pakai tulisan mahkotanya yang ini, dibesarkan sedikit lagi untuk cabang ini, dan ini nanti bisa pakai background untuk yang ini juga mungkin tetap saya pakai ya, karena di sini ada akar. Nah, dan di sini akarnya nanti biar seperti yang nanti saya inginkan untuk akar gantungnya, dan di sini mungkin bisa saya tambah lagi. Tapi untuk mana nanti untuk tampak mukanya, ini yang penting cabang-cabang di atas sudah saya siapkan. Nanti saya sendiri masih banyak sharing dari teman-teman senior, alangkah bagusnya nanti bagaimana, karena ini ekspos akar berekspresi ya untuk pohon ini nanti bisa berekspresi. Mungkin untuk tekuk-tekuannya cabang-cabang ini mungkin sedikit ekstrim mengikuti daripada gerak dasar pada akar atau batang utama ini. Yang kita tonjolkan, saya mau menonjolkan ini akar ya terekspos, dengan kombinasi nanti mungkin ke depan gerak-gerak di atas juga mengikuti daripada gerak dasar akar-akar di bawah. Selesai ya kali ini, saya update untuk perkembangan terkini setelah saya lakukan proses 5 bulan yang lalu membuat akar gantung. Saya mencoba dan alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua terus semangat berkarya. Dan tidak luput, kita juga belajar ya, sharing dari teman-teman yang lebih senior, dan kita tetap langsung praktek, karena tanpa praktek kita tidak akan tahu ya nanti ke depan hasilnya seperti apa. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.